Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara dengan NIM B.21.06.033 dari Prodi Kebidanan semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Tujuan esensial dari IPTEK adalah demi kesejahteraan umat manusia. Sehingga IPTEK pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Selanjutnya, kandungan nilai Pancasila sebagai filsafat itu ada dua. Yang pertama itu harus memberikan landasan teoritik dan normatif bagi penguasaan dan pengembangan IPTEK dan menetapkan tujuannya. Kemudian yang kedua, memiliki nilai intrinsik. Tujuan IPTEK yang senantiasa dilandasi oleh nilai mental, kepribadian, dan moral manusia. Kemudian, Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Nah, Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan IPTEK di masa ini dan di masa yang akan datang sangat cepat, makin menyentuh inti hayati dan materi di satu pihak, serta menghadapi angkasa luar dan luar angkasa di lain pihak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dibarengi dengan dasar-dasar Pancasila yang kuat justru akan menjadi aspek penghancur bangsa, terutama dari segi moralitas dan mentalitas. Perkembangan dan kemajuan IPTEK seharusnya diwujudkan untuk keadilan dan kehidupan yang beradab serta bermoral. Disinilah betapa pentingnya landasan Pancasila yang kental dalam setiap hati nurani anak bangsa Indonesia agar tidak timbul penyalahgunaan perkembangan dan kemajuan IPTEK dalam kehidupan masyarakat. Sistem etika pembangunan dalam Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka pikir, serta asas moralitas bagi pembangunan IPTEK. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal dan rasa kehendak. Berdasarkan sila pertama ini, IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibat kepada kerugian dan keuntungan manusia dan sekitarnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar moralitas bahwa manusia dalam pengembangan IPTEK haruslah secara beradab. IPTEK adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. IPTEK harus dapat diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat dari penggunaan IPTEK. Nah, selanjutnya, sila persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan IPTEK dengan IPTEK persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan IPTEK. Kemudian, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk pengembangan IPTEK. Selain itu, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka, artinya terbuka untuk dikritik atau dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. Sila yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengimplementasikan perkembangan IPTEK haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Hubungan antara Pancasila dan perkembangan IPTEK. Kemajuan dan perkembangan IPTEK sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan IPTEK, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu, IPTEK dan Pancasila ada antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif. IPTEK diperlukan dalam pengalaman Pancasila
Sila ketiga adalah menjaga persatuan Indonesia. Di sisi lain, kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar tepat sasarannya mencapai tujuan bangsa dan kita tidak dapat terjebak. Sila-sila Pancasila harus menjadi sumber nilai, kerangka pikir, serta berbasis moralitas bagi pengembangan IPTEK, sehingga kedepannya segala perkembangan dan kemajuan IPTEK yang telah dicapai tidak salah arah dan tepat pada tujuannya, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan kunci dasar persatuan rakyat Indonesia. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.